Kebohongan Quran tentang nama Tuhan orang Kristen dan Yahudi. Dalam video-video sebelumnya saya sudah membongkar bagaimana sebenarnya Quran itu adalah sebuah kitab dongeng dan bagaimana Muhammad telah berbohong. Dan dalam video ini saya akan membahas bagaimana Quran, yang merupakan sebuah kitab dongeng, telah berbohong tentang nama Tuhan dari orang Kristen dan Yahudi. Mari kita lihat penjelasannya. Pertama-tama mari kita lihat dari surah 28 ayat 30, di mana Tuhan memperkenalkan nama dirinya kepada Musa. Maka ketika Musa, sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Dari ayat di atas kita bisa melihat bahwa kata Allah sebenarnya merupakan nama Tuhan dalam Islam. Walaupun banyak pada saat ini kaum muslim yang mencoba mengatakan bahwa sebenarnya kata Allah dalam Islam hanya merupakan gelar atau sebutan saja. Namun kalau kita melihat dari kamus bahasa Arab Inggris Lans Arabic English Lexicon yang berdasarkan Arab klasik, dikatakan di sana bahwa Allah adalah nama yang tepat diterapkan pada wujud yang ada, dengan sendirinya, terdiri dari semua atribut kesempurnaan. Nama yang tepat menunjukkan Tuhan yang benar. Nah, sekarang jelas bahwa kata Allah dalam Islam merupakan nama dari Tuhan kaum muslim. Untuk membedakan dengan kata Allah yang berada dalam Alkitab, maka saya akan menggunakan kata Allah SWT untuk sebutan nama Tuhan dalam Islam. Dan setelah kita mengerti apa arti kata Allah dalam Islam, mari kita kembali melihat ayat Quran yang diambil dari surah 29 ayat 46 dan surah 2 ayat 133. Surah 29 ayat 46. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Surah 2 ayat 133. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Dari kedua ayat tersebut jelas sudah kalau Quran menyatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi, Kristen dan Muslim adalah sama. Dan dari ayat sebelumnya kita tahu siapa nama Tuhan kaum Muslim, Allah SWT. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar kalau Tuhannya orang Yahudi dan Kristen itu bernama Allah SWT? Bukan, nama Tuhan bagi orang Kristen dan Yahudi adalah YHWH, atau terkadang diucapkan sebagai Jehovah atau Yahweh. Kata YHWH ini menurut Knight Douglas sebenarnya muncul 6.828 kali dalam Alkitab berbahasa Ibrani. Dalam kitab Keluaran 3 ayat 5, di mana ketika itu Tuhan berbicara dengan Musa melalui semak belukar yang terbakar dan memperkenalkan namanya. Namun kalau kita baca dalam terjemahan Indonesia versi terjemahan baru, maka kita tidak akan menemukan nama YHWH tersebut. Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa,
Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan dua alasan. Adapun alasan pertama adalah karena perintah ketiga dari 10 hukum Allah adalah jangan menyebut nama Tuhan, YHWH, Allahmu dengan sembarangan. Karena itu dalam ritual sinagoga diganti secara vokal dengan kata Ibrani Adonai, Tuhanku, yang diterjemahkan sebagai Kurios dalam Septuaginta, Alkitab versi Yunani dari kitab-kitab Ibrani. Dan alasan kedua adalah karena setelah pembuangan Babilonia, abad ke-6 sebelum Masehi, dan terutama sejak abad ke-3 sebelum Masehi, karena Yudaisme menjadi agama universal dan bukan hanya agama lokal. Kata benda yang lebih umum Elohim, yang berarti Tuhan, cenderung menggantikan Yahweh untuk menunjukkan kedaulatan universal Tuhan Israel atas semua yang lain. Sehingga jelas sekarang kata Tuhan dengan huruf besar semuanya merupakan kata terjemahan yang dipakai dalam terjemahan baru dari kata YHWH atau Adonai. Lalu mengapa dalam Alkitab terjemahan Indonesia terdapat kata Allah yang menurut kaum muslim adalah nama dari Tuhan mereka? Untuk menjawab hal ini kita harus mengerti terlebih dahulu bahwa bagi penutur bahasa Arab dari semua agama Ibrahim termasuk Kristen dan Yahudi, menggunakan kata Allah yang berarti Tuhan. Orang Arab Kristen saat ini tidak memiliki kata lain untuk Tuhan selain Allah. Demikian pula kata Aram untuk Tuhan dalam bahasa Kristen Assyria adalah Laha atau Allah. Demikian juga dalam bahasa Indonesia ataupun Melayu yang banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Kata Allah dalam Alkitab terjemahan Indonesia merupakan gelar atau sebutan yang berarti Tuhan, dan bukan merupakan nama Tuhan seperti dalam Quran. Agar lebih jelasnya maka saya akan mencoba membahas secara singkat terjemahan Alkitab. Permasalahannya sebenarnya terletak pada keterbatasan kosakata dalam bahasa Indonesia, Inggris dan Yunani. Di bahasa Ibrani yang digunakan dalam Perjanjian Lama, terdapat 4 kata Elohim, Yahweh, Adoni dan Adonai. Elohim yang diterjemahkan menjadi Allah dalam bahasa Indonesia dan God dalam bahasa Inggris dan Theos dalam bahasa Yunani. Yahweh yang diterjemahkan menjadi Tuhan dalam bahasa Indonesia dan Lord dalam bahasa Inggris dan Kurios dalam bahasa Yunani. Adoni, yang diterjemahkan menjadi Tuan dalam bahasa Indonesia dan Lord, Master, dalam bahasa Inggris dan Kurios dalam bahasa Yunani. Adonai, yang diterjemahkan menjadi Tuhan dalam bahasa Indonesia dan Lord, dalam bahasa Inggris dan Kurios dalam bahasa Yunani. Sekarang kita bisa lihat bagaimana Quran telah berbohong dengan mengatakan bahwa Tuhan orang Yahudi, Kristen dan Muslim adalah sama dan bernama Allah SWT. Ini saja sudah membuktikan siapa saja yang mengarang Quran ternyata tidak mengerti tentang kekristenan atau Yudaisme. Karena tidak mungkin Tuhan lupa akan namanya. Kita pun tahu bahwa Tuhan yang ada dalam Alkitab adalah Tuhan yang penuh kasih, yang rela mengorbankan anaknya yang tunggal sehingga manusia dapat ditebus dari dosa. Kita pun tahu Tuhan yang ada dalam Alkitab adalah Tuhan yang benci akan perzinahan. Bahkan dengan jelas dalam Alkitab Tuhan yang bernama YHWH melarang orang Israel untuk melakukan perzinahan dengan seorang budak.
orang Israel harus menikahi budak terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan seks dengan seorang budak. Namun Tuhan yang bernama Allah SWT yang ada dalam Quran mengizinkan perzinahan dengan budak atau bahwa pemerkosaan terhadap tawanan perang. Firman Tuhan yang bernama YHWH bersifat kekal adanya, berlaku dari awal sampai akhir. Sedangkan firman Tuhan yang bernama Allah SWT dalam Quran tidak bersifat kekal dan dapat dibatalkan dengan firman lainnya. Dari hal-hal tersebut di atas jelas sudah kalau Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi dan Kristen adalah Tuhan yang berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh kaum Muslim. Lalu yang menjadi pertanyaan sekarang adalah mengapa Quran sampai bisa menyatakan kalau Tuhannya orang Yahudi, Kristen dan Islam adalah sama, yaitu Allah SWT. Mari kita balik ke zaman Muhammad. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, terjemahan kata Elohim dalam bahasa Arab adalah Allah. Dan demikian juga orang Yahudi dan Kristen pada saat itu yang berada di Arab menggunakan istilah Allah. Namun kata Allah yang dipakai oleh orang Yahudi dan Kristen adalah sebagai pengganti kata Elohim dan bukan sebagai pengganti nama Tuhan mereka yaitu YHWH. Sehingga pengarang Quran berpikiran kalau Allah adalah merupakan nama dari Tuhannya orang Kristen dan Yahudi. Dan inilah sebagai suatu bukti lagi bahwa Quran itu hanyalah karangan manusia dan bukan berasal dari Tuhan. Karena kalau memang benar Quran berasal dari Tuhan, tidaklah mungkin Tuhan melakukan kesalahan yang demikian fatal sampai-sampai dia lupa akan namanya sendiri.